RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Sebenarnya ini kalau saya boleh jujur tapi jangan tersinggung ya. Iya. Saya tuh dulu tuh nggak pengen ke Makassar. Sama sekali Makassar itu Iya. bukan tempat yang pengen saya datangi. Bukan Bahkan tujuan iya, gitu ya. Sulawesi itu yang saya tertarik hanya Toraja Toraja aja. betul. Jadi nggak ada. Tapi ternyata memang semesta ngasih saya cerita di Iya. mana Nafit, kamu harus ke Makassar, kamu harus lihat di sana seperti apa, belajar di sana. Dan ternyata saya banyak banget belajar hal di sini. Saya tuh di sisi lain juga pengen istilahnya memotivasi, karena anak zaman sekarang itu gengsinya, gayanya tinggi iya. sekali. Berarti Pokoknya harus maksudnya modif-modif dulu. dengan Nah, alat seadanya masih betul, bisa betul. tetap. Kayak saya tuh sampai sedih banget, kayak mereka pengen jadi konten kreator tapi HP-nya harus iPhone dulu. Ya. Nah, banyak tuh yang kayak Aduh, gitu ya kan. Allah. Kalau mereka tahu, ya ampun, saya ngonten tuh hanya pakai HP Android, teman-teman. Nah. Maksudnya nggak harus iPhone gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, warga Halo, 124. Akhirnya kita berjumpa lagi, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sangat spesial. Banyak Karena- pengalaman ya. Iya, banyak dari, pengalaman. Dari perjalanan-perjalanan yang mungkin tidak bisa dibayangkan oleh orang lain, terutama Iya. perempuan-perempuan kayak saya nih. Dan ini juga tamu ini tamu jauh, bukan tamu dekat-dekat sini, Iya. bukan dari Bener. Lintas langsung pulau kita ya. dari pulau seberang di Pulau Jawa sana. Ada Mbak. Ada Mbak David William. Iya. Hai. Dipanggilnya Mbak David ya. Nafit aja. Mbak Nafit Nafit. aja. Iya, ini seorang traveler, Ya, cewek, traveler. tapi motoran. Motoran luar biasa. Biasanya kan ya. kalau yang motoran kita taunya cowok-cowok. Iya, rata-rata cowok yang Tapi Mbak kok ini. bisa cewek mau motoran, malah punya cita-cita mau keliling Indonesia pakai motor gitu Luar ya. biasa. Anda Gila terpikir Saya saja baru dari kabupaten sebelah ini sudah capek. Apalagi mau keliling Indonesia. baru sejaman ya. Iya, ini cuma jarak 1 jam. Apalagi nih cita-citanya keliling Indonesia. Betul. Kita mau kenalan dulu Iya, deh kenalan. sama Mbak Nafit ini Mbak sebenarnya. Nafit ya, iya. Mbak Nafit ini mungkin kita ke backgroundnya dulu ya Mbak Nafit. Kenapa sih sampai mau gitu Iya. berkeliling Indonesia dengan motor? Apakah Iya. memang suka dengan motoran gitu atau gimana sih sebenarnya Mbak David? Kalau ditanya gimana awalnya, memang dari kecil tuh saya dulu suka banget nonton acara yang adventure. Ada kan hostnya perempuan tuh. Nah, itu Hat-trick saya bukan? Nadine, bukan. bukan yang di itu, yang ya siapa yang Nadine di Chandrawinata. Oh iya, iya. betul, Oke. yang di acara itu. Mm-mm. Itu di situ saya wah keren banget ya nih perempuan jadi host keliling gitu kan, Iya. sampai Papua, sampai mana, kayak asik banget gitu. Benar. Dan itu yang ternyata dulu saya suka, tapi seiring berjalannya waktu ternyata saya memang mencintai ternyata dunia adventure Dunia gitu. adventure. Iya, jadi istilahnya tuh nggak hanya traveling datang ke tempat, tapi prosesnya tuh saya suka. Proses Ah, ya. prosesnya. Perjalanannya Nah, itu. kadang kan biasanya, aduh saya udah capek nih jalannya nggak nyampe-nyampe, tapi saya ada rasa itu, tapi saya menikmati itu gitu. Ya. Dengan Prosesnya. segala adrenalinnya, dengan segala tantangannya tuh ternyata after itu, ternyata enak ya. Maksudnya justru itu yang saya kangenin gitu, perjalanannya gitu. Padahal kalau Nadine kan host TV tuh fasilitasnya bagus Iya. kan Mat ya. Ini Pakai mandiri, mobil dibiayain gitu ya. Ada Tempat sponsornya juga gitu ya. bener. Fasilitas-fasilitasnya lengkap. Nah, ini kepikiran sampai mau motoran itu apakah memang pure karena Nadine itu tadi, atau memang kan biasanya ada tuh orang yang kayaknya lebih simpel deh kalau naik motor, apalagi sendiri. atau memang yang tersedianya motor aja Betul. yang ada. Dan random gitu kan, nggak pakai plot-plot apa gitu. Itu tadi betul juga ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya saya tuh anaknya gampang mabuk. Mabuk kendaraan. Sama. Anda dong. Nah, Saya kalau sudah itulah. 100 km ke atas sudah nggak kuat saya. Jadi kadang naik mobil itu saya bisa mabuk juga. Hanya kereta api yang enggak. Sedangkan kalau saya mau bepergian khususnya keluar Jawa nggak bisa dong ya. Iya, Kereta, karena nggak gitu. semua ada kereta api. Betul. Dan ya awalnya tuh dari situ. Akhirnya saya kalau kemana-mana, bahkan kalau lagi ada acara di kantor, anak-anak naik mobil, saya izin saya Lebih pakai ke- motor aja gitu. Saya motor aja Kak. Motor. Saya nggak bisa pusing, saya mabuk saya. Jadi dari situ awalnya yang bikin saya suka berkendara gitu. Jadi kalau pergi sama teman-teman saya bilang saya nggak mau dibonceng, saya yang nyetir, karena kadang dibonceng tuh juga lebih capek gitu rasanya. Kalau saya ya kayak dibonceng tuh kayak
makin capek aja. Saya mending nyetir aja karena nggak gitu kerasa capek gitu. Lebih fokus Jadi gitu ya. iya betul. Jadi itu awalnya kenapa kok naik motor, karena ternyata saya suka berkendara itu ternyata ya, dan juga ya karena mabuk kendaraan itu. Jadi motor adalah salah satu transportasi yang kita bisa bawa kemana-mana Iya, kan, betul, keluar betul, pulau juga betul. bisa dibawa Benar. gitu kan, Medan kayak apapun juga bisa lah ini gitu. Nggak ribet juga kan. Salah satu solusi untuk yang mabuk tapi mau keliling Indonesia Iya. Pakai gitu motor ya. bisa. Pakai motor bisa. Tapi ini kepikiran gitu ya, maksudnya mau keliling apalagi cewek gitu. Itu dari orang tua enggak khawatir Iya, gitu. seperti apa? Kan biasanya Iya. kalau cewek itu gak usah jauh-jauh lah, Iya. apalagi motor kan resikonya tinggi Iya. ke Betul, mana-mana gitu, Mbak. Kalau dari orang tua tuh memang mungkin backgroundnya orang tua saya tuh ini ya, orang tua desa lah. Jadi mereka itu tidak biasa untuk mengkomunikasikan kayak saya sayang sama kamu gitu loh. Iya, Jadi iya, tipikal orang tua desa seperti itu. Dan kalau ditanya mereka sayang atau enggak, ya pasti sayang Iya, jawabannya. pasti. Hanya Iya sih. memang tidak ditunjukkan kasih sayangnya. Tapi kalau orang tua saya itu memang mereka prinsipnya tuh membebaskan anaknya. Jadi kayak kamu mau jadi apa, itu terserah kamu. Jadi bukan yang tipikal diatur atau harus gini, harus gitu, enggak. Iya. Jadi dari dulu selalu dibebaskan. Iya. Itu yang apa ya, yang mungkin tidak semua anak punya ya gitu ya. Betul. Terus kalau ditanya emang kamu nggak dilarang kalau pergi jauh? Ya dulu awal-awal ya pasti kayak selalu dikomplain kayak kamu Iya. main aja terus kerjanya gini. Tapi pada saat itu saya mulai bertumbuh juga ya, mulai ngerti lah. Jadi saya libatkan tuh orang tua saya. Kayak habis pulang dari mana saya selalu cerita, Bu tahu nggak? Tadi tuh ya di sana gini. Meskipun mereka awalnya ada canggung juga, tapi mungkin orang tua saya gini ya, oh ternyata anakku nggak hanya sekedar seneng-seneng nih gitu, Iya. ada hal yang dia Iya, pelajari gitu ya. pelajaran di- Itu jadi terus tuh saya kayak gitu sampai akhirnya sebelum melakukan, andai kan mau trip jauh nih, itu saya selalu kasih tahu, Bu saya nanti mau kesini boleh nggak pernah ada jawaban nggak boleh, kayak selalu ya terserah gitu. Oh, jadi Terserah. izinnya gampang gitu ya. Ya terserah, kan pakai duitmu juga, maksudnya iya Ya, terserah nggak kamu, nyusahin orang tua juga iya ya. terserah kamu. Jadi saya izinnya kayak gitu. Terus biasanya nanti beliau tanya itu gimana, mau kemana aja, terus tak kasih tahu lah itinerary perjalanannya. Jadi beliau tuh oh ya tahu lah anaknya seperti ini dan insya Allah aman karena dia ada tujuan jelasnya juga, istirahatnya di mana kayak Ya. gitu. Itu sih. Jadi makin kesini alhamdulillah sih mereka nggak yang harus, maksudnya apa ya, justru bisa dibilang membebaskan lah. Mungkin juga tapi berproses ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang aduh Kak tapi orang tua saya susah banget nih, ya sabar. Biasanya tuh ini ya gitu, libatkan dulu, kayak kasih tahu dulu, bikin mereka kepo dulu kayak Bu tahu nggak sih di situ ada tempat bagus banget tuh kata teman-teman. Biasanya mungkin dari situ kalau mereka udah mulai agak luwes ya atau mulai gini mungkin bisa tuh kita dapat ACC izin gitu. Jadi pelan-pelan sih. Itu menerima perjalanan jauhnya itu mungkin keluar dari Jawa itu butuh berapa lama tuh Mbak David? Kalau waktu itu tuh gini, awal-awal saya trip jauh itu kan ke Lombok ya. Iya. Itu saya cerita ke beliau itu kayaknya sebulan sebelum. Jadi setelah saya tahu Lama. saya libur panjang nih ya, itu saya mulai Lama mulai- prosesnya. Iya. Prepare-nya 1 bulan mempersiapkan Kayak, diri. Bu, ini pernah ini nggak ke Lombok tuh bagus ya gitu. Iya di sana gini, pengen ke sana tapi nggak tahu kapan gitu. Jadi masih mancing-mancing gitu. Jadi Sounding dulu kan. Spill Iya, dulu. betul. Kita sounding dulu Lihat gitu. respon orang tua kan seperti apa. Sampai akhirnya saya mulai kayaknya ngomong deh nih. Tapi sebelum saya ngomong, saya harus punya itinerary-nya dulu. Gitu. Jadi kayak ini nanti tujuannya ke sini, Ya. nanti campingnya di sini, penginapannya ini. Jadi beliau tuh terima jadi kayak gitu loh. Jadi nggak kayak Bu aku pengen ke Lombok gini-gini 10 hari begini. Lah nanti kamu tidur di mana? Nah itu kan kita nggak bisa benar, jawab tuh. benar. Nah jadi waktu udah sounding-sounding itu nanti ada momen itu saya ceritain, Bu aku pengen deh ini boleh nggak gitu. Awalnya beliau kayak jauh banget gitu. Iya soalnya pengen banget keluar Jawa, bosen ya di sini gini-gini aja gitu kan. Terus itu gimana nanti? Ya jadi ada Bu kapalnya. Jadi beliau mulai tuh nanya gimana berangkatnya gitu kan. Kasih tahu kapalnya. Nah nanti perjalanan ini aku udah bikin Bu. Jadi perjalanan pertama tuh nanti di sini. Ini rencana aku camping nanti. Ada tempatnya. Sini jadi diceritain Oh, semua itu artinya gitu. jadi jelas ke arahnya Betul. kemana. Nah, kadang kan orang tua tuh khawatir nggak mengizinkan kita karena mereka tuh takut ya kan Betul. namanya orang tua ya. Tinggalnya di mana, Nah. makannya apa. Nah, Kalau itu. kalau plannya udah matang, Betul. pasti juga orang tua semakin yakin bahwa Betul. ini Mbak Nafit ini pergi nggak sekedar pergi aja, Iya, tapi udah betul, direncanain betul-betul betul. supaya
tetap aman sampai di tempat Ya. tujuan. Tapi kalau Mbak David pergi kayak gitu kemarin ke Lombok, kemudian menyiapkan semua perencanaannya itu semuanya full prepare sendiri atau mungkin ada teman yang mungkin memberikan rekomendasi atau segala macam gitu ke Mbak David? Kalau Lombok itu kan karena jadi perjalanan panjang pertama ya, dan pada waktu itu memang akun Instagram saya belum sebesar atau sebanyak sekarang followersnya, jadi belum banyak anak-anak touring yang follow. Jadi saya masih cari infonya sendiri. Kayak mungkin di YouTube gitu, rekomendasi apa sih yang gini gitu. Jadi dari situ saya mulai. Nah, after dari Lombok itulah baru mulai banyak tuh anak motor yang mungkin follow, dan akhirnya kita jejaring kan banyak info. Biasanya saya tanya juga tuh ke mereka kayak, udah pernah ada yang kesini belum, apa ini, mereka rekomendasikan juga tempat-tempat. Jadi awalnya gitu. Jadi memang harus ini ya, dari cari tahu sendiri dulu, kemudian membangun jejaring. Jadi touring itu nggak hanya sekedar jalan-jalan gitu ya, tapi membangun jejaring itu juga penting. Iya. Gitu. Tapi Mbak David ini kalau boleh tahu total mulai dari tahun berapa? Sudah berapa lama? Oke, kalau dari perjalanan panjang ya di luar Jawa ini ya. Kalau di luar Jawa itu kan startnya di Lombok itu tahun 2023. Sekitar 2023. Sebenarnya dua tahunan ya. 2 tahun. Itu mulai perjalanan touring panjang, dan setelah itu justru makin kesini makin pengen jauh lagi, maksudnya pengen lebih jauh Karena lagi. kan semakin kelihatan. Iya, wah ternyata cantik banget, ternyata seru banget ya, meskipun capek, meskipun nggak ketebak nih ternyata bakal kayak gini, tapi justru prosesnya itu yang saya suka ternyata gitu. Ini untuk cita-cita keliling Indonesianya ini memang ada tempat-tempat yang jadi prioritas kah Mbak David? Misalnya di pulau ini dulu deh, atau di pulau menuntaskan pulau per pulau. Apakah sudah diplankan jangka panjang untuk Iya. apakah sudah ada project untuk jangka panjang membuat rute-rutenya kemana gitu. Kalau list tempat yang memang pengen didatengin tuh ada, kayak Flores itu saya belum kesana. Terus Maluku, terus ada juga Pulau Alor. Wah. Ya Alor. Rata-rata ke timur ya? Iya, makanya Dan saya rata-rata pengen yang timur. daerah-daerah pantai. Iya, gitu deh. betul. Jadi kalau saya tuh pengennya ketika saya berkunjung ke satu pulau tuh bisa tuntas ujung ke ujung. Gitu, tuntas ujung ke ujung gitu. Berarti kalau ini startnya di Sulawesi Selatan bisa jadi ke Sulawesi Utara Mbak ya? Nah, pengen sebenarnya, hanya kan ya semoga ada waktunya nanti gitu. Tapi ini kan menarik karena memulainya dari timur gitu. Biasanya kan kalau orang trip ini kan dari Sabang ke Merauke gitu ya, menuntaskan Sumatera dulu, diakhiri di Papua. Nah, ini malah di tengah nih. Lombok dan akhirnya bagian timurnya kita. Nah, itu apa yang membuat Mbak David kayaknya lebih seru ke sana deh daripada ke barat gitu. Sebenarnya ini kalau saya boleh jujur, tapi jangan tersinggung ya. Iya, Saya tuh dulu tuh nggak pengen ke Makassar. Sama sekali Makassar itu bukan tempat yang pengen saya datangi. Bukan tujuan gitu ya. Sulawesi itu yang saya tertarik hanya Toraja aja. Jadi nggak ada. Tapi ternyata memang semesta ngasih saya cerita di mana, David, kamu harus ke Makassar, kamu harus lihat di sana seperti apa, belajar di sana, dan ternyata saya banyak banget belajar hal di sini. Kayak banyak lah pokoknya hal yang saya pelajarin selama saya tinggal di sini, dan saya jadi makin pengen banget explore Sulawesi gitu. Dan alhamdulillah berkesempatan ya, meskipun belum banyak, tapi ya gitu. Nah, ini kan menarik kalau misalnya orang trip itu kan banyak tuh, tidak hanya mungkin dari tempat. Karena kan biasanya kalau kita lihat-lihat cuman kayak tempatnya saja yang seru, kulinernya dan segala macam itu kan biasa jadi kedua gitu, pilihan kedua. Nah, kalau Mbak David sendiri memilih suatu tempat itu pertama lihat dari mananya? Apakah kulinernya dulu, tempatnya dulu, atau mungkin ada sesuatu nih budaya tertentu yang jadi menarik perhatian gitu? Kalau aku memang pertama tempatnya dulu, tempatnya. Tapi karena saya tuh mungkin bisa dibilang cukup introvert ya, meskipun saya bawel. Biasanya kan istilah orang introvert itu kan, kalau dia bawel bukan gitu. Padahal sebenarnya menurut saya istilah introvert itu kan tepat ketika saya kalau lagi di tempat ramai tuh saya kehabisan energi. Ya, betul. Saya nggak bisa. Saya juga biasa merasakan. Aku juga gampang capek banget. Sama-sama. Kita betul. Introvert yang memaksakan diri untuk meskipun kita extrovert kayak gitu ya. Betul. Meskipun kita cakap bicara, tapi dari dalam tuh kita, aduh capek banget ini. Nah, sampai itu di rumah udah kayaknya udah lemes ya kan. Nah, itu kehabisan energi. Nah, saya bilang kenapa saya introvert karena dari situ. Nah, alasan kenapa kok berani karena itu yang bikin, jadi ketika saya sendirian, baik itu camping, di motor sendirian meskipun gak ada teman ngobrol, tapi saya bisa
enjoy gitu. Saya Iya. menikmati itu gitu dan ada rasa damai, rasa tenang yang saya rasakan. Jadi itu yang bikin suka Iya. solo. Tapi kan tadi seperti yang Mbak bilang kan sekarang udah punya banyak jejaring ya lumayan Iya, lah iya, gitu. alhamdulillah. benar. Kenapa nggak ngajak Komunitas gitu gitu ya. ya? Gabung di Saya- komunitas. Nah, iya, atau iya, misalnya iya. kayak misalnya tadi misalnya mau ke Toraja ngajak 2-3 orang yang Iya, sudah iya. kenal, lebih Iya. memilih sendiri itu Nah, maksudnya kenapa kayak gitu? Itu sebenarnya juga banyak banget yang ngajakin dia, Mbak. Nanti kalau kesini info saya di sini, Mbak. Nanti ajak kalau saya gini, banyak banget. Hanya mungkin kalau sekarang ya, saya masih menikmati perjalanan ini sendiri gitu. Jadi mungkin kalau saya tiba di satu tempat, kita ketemu ngobrol itu oke, Oke, fine. ya. Tapi kalau bareng-bareng rame-rame kayaknya belum deh. Mungkin kalau sekarang belum ya. Tapi suatu saat pasti saya akan ada momen dimana saya bareng-bareng, entah mungkin dengan teman-teman kita perjalanan kemana naik motor bareng gitu kan. Saya juga pengen, hanya mungkin kalau sekarang kayaknya belum gitu aja. Apakah karena introvert jadi Kayaknya enggak, kalau banyak orang mungkin agak ribet gitu ya. atau mungkin nggak bisa memilih. menikmati dengan lebih Iya, ini? betul. Karena kan kalau kita Betul. misalnya berwisata, apalagi Mbak Nadif ini baru mau melihat itu, kalau mungkin rame-rame fokusnya nanti lebih ke Iya, teman-temannya, betul, nggak betul, ke teman-temannya. suasana. Kepecah gitu Iya, ya. Betul, mungkin itu. supaya lebih puas nikmatin Yes, alamnya atau wisatanya. Tapi pernah nggak, Mbak David, ini kan biasanya kalau orang motoran sendiri Ya. itu selain fokus jalan kan biasanya tuh orang-orang introvert ini lagi banyak pikiran nih, cerita ngomong sendiri di dalam perjalanan gitu ya. Pasti itu, pasti. Jadi curhat gitu. Tiba-tiba Itu ngevlog pernah sendiri gitu ya? Pernah. Bahkan juga nangis juga pernah saya. Maksudnya bener-bener nggak tahu ya, mungkin juga ada proses hidup atau mungkin lagi menghadapi masalah. Jadi selama di motor tuh ya nangis, pernah juga ngomong-ngomong sendiri, Ya. nyanyi-nyanyi sendiri. Kayak orang gila sih sometimes Saya ya. pun kalau pulang kantor kayak gitu, Mbak. Nggak usah touring. jangan pulang ke Tiba-tiba rumah. sampai depan rumah gitu ya. Lah kok depan rumah Oh, gitu. kalian tuh udah jadi skill kaum laki-laki tuh. Cewek juga kayak gitu. Melamun di jalan tapi bisa sampai di rumah dengan bener. selamat. Iya. Tapi kayaknya itu yang dinikmati oleh pemotor gitu Iya, ya. betul. Betul. Ada kenikmatan tersendiri Iya. gitu dengan waktunya kita memikirkan ini kayaknya rencana saya ke sini ke depan Iya. gitu ya. Apalagi di momen-momen yang ketika sudah malam di pegunungan atau di pantai iya, lagi betul. sunyi. Betul. Mungkin bedanya karena saya bukan anak komunitas ya. Iya. Jadi saya menikmati itu sendiri aja gitu, dengan hening, dengan sunyi. Ya mungkin ada juga yang Mbak kamu nggak takut apa Ya, segala macam. itu nggak takut tuh Mbak David misalnya Iya. kemana gitu Iya, terus iya. tiba-tiba tersesat. Apalagi kan kalau model kayak Google Maps dan segala Iya. macam kan kita nggak tahu juga nih. Kadang kan disuruh ke kanan ternyata harusnya belok kiri Kayak gitu tadi ya. kan sebelum kita podcast sempat sharing jalan Iya. ke Toraja, sempat Iya. salah jalan. Nah, itu nggak setahu saya wilayah situ kan bahkan gak ada penerangan Iya, kalau betul. ini Kalau malam gitu. listrik gak ada malah. Itu nggak takut Mbak? Itu kalau dari saya biasanya kalau di touring panjang manajemen waktu itu penting. Jadi sebelum sore kalau belum sampai tujuan harus tetap istirahat. Oh, jadi Gitu. kalau udah Mulai malam, sore nih, iya. ya pokoknya jam 4 lah, maksudnya jam 5 lah, pokoknya Iya. sebelum matahari benar-benar terbenam itu saya harus udah di tempat istirahat, entah itu camping ataupun di penginapan. Kalaupun belum sampai tujuan nih, andai kan tujuannya camping di sini, ternyata saya terlalu lama nih perjalanan, Iya. saya harus cari penginapan. Oh. Jadi saya benar-benar nggak mau perjalanan malam, karena kan saya sendiri juga. Iya, gitu. cewek juga Betul. gitu ya. Jadi, tapi kalau ada temennya mah saya berangkat aja. Kalau di ada jalan temennya, misalnya ada kalau kendaraan soalnya- lain. Iya, atau karena apa. kan waktu di Lombok itu saya pernah saya ketemu jadi sama random ya, sama Iya. random orang. Jadi saya camping di situ sendiri, tiba-tiba mereka datang nih berdua, cewek cowok. Terus karena mereka nggak ada destinasi tujuan, terus saya cerita ya saya pengen ke Lombok. Itu waktu camping di Bali itu Iya. mau nyebrang ke Lombok kan. Terus dia bilang saya ceritain perjalanan saya gini, tujuan saya. Mereka tertarik, mereka ikut lah akhirnya ke Oh, akhirnya Lombok. gabung ya? Nah ya, jadi itu sempet tuh ada perjalanan malam juga lewat tengah hutan. Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ada temennya. Kalau nggak ada, Malam-malam Kalau memang agak untuk serem gitu. pemilihan campingnya itu apakah memang di lokasi yang camp yang banyak orang atau biasanya cuma sendiri atau kayak gitu? Maksudnya kalau biasanya memang, nah itu pentingnya kita bikin itinerary perjalanan ya. Jadi prosesnya memang panjang karena kita harus cek satu persatu bener-bener. Jadi biasanya nih kalau di Instagram nih andai kan dalam waktu mungkin tahun depan lah, let's say itu kita ada target atau saya ada target pengen ke Flores. Kalau ada info tentang atau wisata bagus di Flores saya keep, saya simpen dulu. Nah nanti jadi bikin album sendiri ya ini di Iya. Flores kayak gitu kan. Karena media sosial sekarang gampang ya, banyak banget tempat-tempat yang bisa kita datengin. Betul. Nah, kalau udah di situ nanti biasanya saya mulai bikin list tuh tempat-tempatnya yang pengen saya datengin gitu. Dari situ di mapping, tapi sebelum di mapping kita cek dulu reviewnya, bisa nggak camping di situ, aman nggak kira-kira, kayak gitu, aksesnya gimana. Tapi biasanya kalau akses tuh
nomor 2. Jadi Iya. pertama saya lihat dulu ulasannya. Biasanya kan di situ banyak Iya, tuh benar-benar. medan Iya, jalan. Heeh. Ini nggak ada toiletnya, ini begini. Nah dari situ oke, berarti ini harus ada planning tempat lain. Kalau ternyata wisata ini nggak bisa saya campingin kayak Iya. gitu. Jadi proses panjangnya menurut saya ada di persiapan bikin Oh, itinerary-nya itu. itinerary Karena kan itu saya penting. camping juga ya, maksudnya Iya. nggak full di penginapan gitu. Jadi proses panjangnya ada di itinerary perjalanan. Tapi ribet itu. nggak sih Mbak David kalau misalnya kayak camping-camping gitu kan Mm-mm. cewek sendiri. Iya. Itu gimana? Itu kalau dibilang ribet, ya ribet sih. Apalagi waktu saya ke Lombok itu, pertama itu saya pakainya tenda yang besar. Bayangkan, Iya. kapasitas 45 orang, padahal saya Sendiri, sendiri. ya. Jadi itu bener-bener memakan tempat. Apalagi kan saya pakai motor tuh, Benar. dan saya nggak pakai box kan di belakang itu. Jadi saya pakai tenda, carrier, tas carrier saya itu, saya packing, saya tali di belakang. Jadi tiap kali ngisi bensin memang ribet, harus dibongkar dulu ya kan, talinya, tasnya turunin, isi bensin Iya. kayak gitu kan. Terus tapi di situ kalau sekarang alhamdulillah ada ini, saya pakainya tenda yang kapasitas 2 orang, jadi 2 cukup orang, cukup. simple ya. Itu yang apa namanya, ribetnya itu pasti ada, tapi karena saya enjoy prosesnya, maksudnya saya enjoy sendirian di tenda, masak, lihat pemandangan matahari terbenam, aduh itu enak banget sih. Jadi kayaknya introvert tapi lebih ke menikmati Iya, gitu ya. enjoy, Berarti kan iya. introvert kayaknya aduh mau keluar udah males gitu. Tapi kan mungkin karena sendiri jadi nggak terlalu terasa. Iya. Yang Dan sep- mungkin jam terbang juga kali ya, karena iya, sering ya udah camping. sering kan, Jadi betul. udah 2 tahun kan. Maksudnya bangun tenda tuh bukan hal yang berat gitu menurutku. Kayak karena terbiasa Backgroundnya juga. artinya emang dulu mungkin pecinta alam kah atau apa sampai suka camping-camping begitu? Kalau dulu emang suka, pernah ikut komunitas pecinta alam seperti itu. Beda. Tapi dulu memang ininya di gunung. Jadi Oh. pengenalan pecinta alam itu saya di gunung. Mendaki gunung tuh malah dari situ. Karena saya nggak menyelesaikan komunitas itu ya, maksudnya nggak ikut UKM itu sampai Sampai selesai. selesai. Iya, jadi setelah itu saya sempat ke beberapa gunung tuh, ada di Jawa, ada di Perahu. Sendiri juga tuh? Enggak, sama temen kalau itu. kirain Kalau sendiri gunung saya juga. nggak sendiri, jadi sama temen. Terus tapi dari situ saya ngerasa kayaknya saya ini deh, kurang kalau di gunung itu kan kita 2 hari 3 Iya. hari Bener. itu satu tujuan kan. Satu bener. tujuan. Satu tujuan. Nah, saya ngerasa kayaknya terlalu membuang waktu nih Iya. gitu. Dan ditanya menikmati nggak? Menikmati. Hanya saja saya ngerasa kayaknya kalau menurut aku saya lebih suka yang 3 hari tuh bisa keliling, Iya, kita datengin iya. banyak Kan tempat, melewati banyak kayak tempat, gitu. iya, betul. Iya. Jadi Kalau kita touring pertimbangannya- motor kan melewati banyak betul. tempat. Satu kali. Banyak cerita lah kalau di Dan gunung kalau kan. gunung kan pohon aja Satu gitu aja ya. Maksudnya nggak terlalu banyak Betul, pemandangan betul, yang betul. bisa dilihat Iya, gitu. gitu sih. Berarti ini perjalanan ini udah mulai dikontenin juga, Mbak? Iya, alhamdulillah mulai di Sejak awal atau baru? Dari awal. Sebenarnya awal. dari waktu pertama saya melakukan solo trip kecil-kecilan di Jawa, itu saya juga udah mulai ngonten sih. Hanya memang belum spesifik. Maksudnya masih konten traveling tapi belum tahu nih apa sih value-nya kamu gitu. Apa sih yang mau kamu share ke teman-teman. Jadi masih random aja gitu loh betul, kontennya. Kalau sekarang kan touring, camping gitu. Spesifik di situ gitu kalau sekarang. Udah brandingnya udah kebentuk dan niche kontennya udah ada gitu. Nah ini kalau misalnya ke suatu tempat kayak tadi kan tiba-tiba misalnya baca review tapi ternyata nggak sesuai. Ini kan kadang kayak gitu juga nih kita ke tempat. Lah ini reviewnya bagus kok sampai ke tempat ini. Itu gimana tuh? Apakah tiba-tiba saja mencari alternatif lain gitu, Mbak David atau seperti apa? Kalau biasanya saya lihat situasi dulu ya. Kalau memang masih memungkinkan untuk stay, biasanya ya udah saya stay di situ. Karena kan ala ini cuma istirahat doang kayak gitu loh. Maksudnya nggak terlalu saya bikin ribet. Tapi kalau ternyata ini nggak memungkinkan, biasanya saya langsung pindah sih. Jadi udah ada backup plan. Jadi ada tujuan lain Tapi gitu. nggak ada ketakutan gitu karena kan biasanya kalau perempuan nih iya, di kampung iya. orang jauh sendiri kan pasti beda tuh perempuan dan laki-laki untuk menjaga diri. Iya, Ya itu kan betul, beda. betul. Gitu. Banget, banget. Itu gimana cara Mbak Navid supaya mempersiapkan itu iya, gitu iya. loh. Kalau yang pertama tadi soal saya nggak melakukan perjalanan malam Malam, hari, itu yang pertama. Dan yang kedua, nggak tahu ya, saya orang itu kan kasih energi kan. Betul. Nah biasanya tuh gelagat orang yang ada niat jahat tuh Iya, biasanya kerasa. kerasa, ya, Nah betul, jadi gini, kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman yang suka perjalanan khususnya, sebenarnya nggak hanya yang suka perjalanan, semua orang sih. Iya. Kita tuh harus mengasah insting dan intuisi, itu penting Betul. banget karena
kayak itu tuh apa ya, secara nggak langsung kayak nuntun kita gitu loh. Jadi membantu kita untuk bisa memilih atau ini kayaknya nggak baik deh, jangan deh kayak gitu. Nah itu juga yang saya pernah tuh ada pengalaman. Jadi waktu di kapal dari Sumbawa menuju ke Lombok, karena kan malam ya, jadi karena macet di situ, jadi perjalanan kapalnya tuh malam. Saya duduklah di situ di luar, tapi di dek luar karena kan penuh tuh pada saat itu. Tiba-tiba ada bapak-bapak ya nyamperin di situ, dia cerita panjang lebar. Ujung-ujung gini, Mbak ini apa? Gak apa-apa lo kalau mau istirahat di rumah saya gini-gini kayak gitu. Jadi nanti sama ponakan saya, bilang sama ponakan saya, tenang-tenang saya nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kita ngerasain lah, saya ngerasakan energi enggak deh gitu. Terus saya bilang, tapi lagian saya juga udah pesan penginapan juga gitu. Enggak Pak, makasih gitu. Jadi itu sih apa ya, memang harus peka juga sama gimana situasi, kayak gimana orangnya. Karena jujur saya kalau ditanya, kamu nggak takut hantu? Saya lebih takut orang sih sebenarnya. Iya, lebih bahaya orang sih. Iya sih, hantu kan agak-agak ini aja kan, suges aja gitu kan. Betul, bisa jadi suges. Dan karena waktu solo camping gitu memang saya nggak fokus ke situ ya, meskipun kita bisa ngerasain ada energi apa gitu. Tapi menurut saya ya, pengalaman saya juga selama kita nggak niat jahat sih insya Allah aman ya gitu. Nah ini kan Mbak Nafit sudah menceritakan nih pengalaman yang baik nih ya. Pengalaman yang bisa di-share mungkin banyak nih yang termotivasi mau solo traveling. Tapi yang buruk-buruknya ada nggak Mbak Nafit? Ini supaya pembelajaran juga bahwa ternyata ya solo traveling itu nggak selamanya indah gitu loh. Betul. Ada pasti yang akan dirasakan gitu ya. Mbak itu ada nggak pengalaman kayak gitu Mbak? Yang ketakutan saya itu kan sebenarnya yang pertama soal motor. Karena saya kan pakai motor ya. Takut tiba-tiba di tengah hutan nggak ada orang, ban bocor. Wah itu panik itu pasti saya. Terus yang kedua kan memang orang. Dan memang dua-dua ini alhamdulillah kalau orang nggak sampai yang melukai ya, jangan sampai ya. Tapi kalau kayak ban motor bocor itu pernah. Itu yang ketakutan saya selama saya bepergian atau kesasar itu kan pasti di situ. Tapi untungnya ya mungkin juga doa orang tua saya juga ya. Jadi ketika ban motor saya bocor ini pasti deket sama bengkel. Dan saya sadar. Saya sadar. Karena kan gini, biasanya kalau perempuan mungkin dia nggak gitu kerasa ya ini kayaknya kempes di bannya. Tapi kalau saya cukup peka dengan itu, karena mungkin saya fokus ke situ ya. Pikiran saya fokus kalau hati-hati ban bocor. Hati-hati ban bocor. Jadi kalau antisipasi gitu. Ngerasa belokan, bentar, ini kok gini sih bannya? Saya langsung cek tuh, wah kempes. Sudah saya pompa, karena kan kalau ban tubles kan dia nggak ini ya. Nggak langsung. Gitu. Biasanya kan kalau dia sering-sering kempes, oh berarti ini bocor nih gitu. Nah itu sih, tapi alhamdulillahnya sejauh ini selalu aman, ada yang inilah gitu. Mbak Nafit pakai motor apa sih? Saya Vario 150. Itu standar? Standar. Nggak ada dimodif yang kayak yang biasa touring itu Iya pakai. kan biasa yang motor gede gitu, karena kan barangnya banyak gitu ya. Maksudnya kalau saya pertimbangan di standarin kenapa? Maksudnya kan kalau misalnya supaya lebih prepare ya, harusnya kan sudah siap kayak peralatan supaya kekhawatiran kayak tadi ban pecah atau tubles kan sekarang kan sudah canggih Mbak yang untuk 16. Kenapa masih pakai standar? Yang pertama satu karena memang adanya itu. Belum kembali lagi ke poin pertama. Betul. Adanya itu. Saya rasa sudah mewakili semua. Adanya itu. Tapi berharapnya memang bisa upgrade. Hanya motor ini udah nemenin saya sangat jauh lah. Jadi saya pertahankan dia, maksudnya saya rawat dia. Dan yang kedua, saya tuh di sisi lain juga pengen apa ya istilahnya memotivasi, karena anak zaman sekarang itu gengsinya gaya hidupnya tinggi sekali. Berarti pokoknya harus modif-modif dulu. Dengan alat seadanya masih bisa tetap. Kayak saya tuh sampai sedih banget kayak mereka pengen jadi konten kreator tapi HP-nya harus iPhone dulu. Nah, banyak tuh yang kayak gitu kan. Ya Allah. Kalau mereka tahu, ya ampun saya ngonten tuh hanya pakai HP Android teman-teman. Maksudnya nggak harus iPhone gitu loh. Jadi lebih penting ke konsep kontennya. Konten isi gitu. Iya betul. Dan kayak saya juga ngasih lihat teman-teman tuh nggak harus kok pakai motor yang spek touring. Ini motor Farid saya sudah sampai Sulawesi, sampai Toraja, sampai Sumbawa. Sudah kemana-mana gitu. Saya juga nggak pakai yang modifan gimana-gimana, hanya bawa carrier saya tali di belakang gitu loh. Jadi apa ya? Karena memang konsepnya backpacker juga ya. Jadi dan saya enjoy ya dengan itu. Maksudnya nggak memaksakan. Saya enjoy dengan itu. Barangkali ada teman-teman yang memang merasa kayak aduh Kak, saya belum bisa di ini, saya cuma pakai motor Mio. Gak apa-apa, berangkat aja. Yang penting memang tapi harus di ini dulu ya kondisi motornya. Jadi harus di prepare dulu dari situ. Bawa
seadanya tuh nggak apa-apa gitu loh. Jangan apa ya kemakan standar touring motor gede harus pakai ini, harus pakai itu, enggak jangan. Tapi kalau untuk konten sendiri, ngelolanya sendiri atau sudah ada tim atau? Saya masih sendiri sih sejauh ini. Pengambilan gambar juga semua editing. Iya, kalau dari pengambilan gambar tuh memang saya ngerasa, duh nih kayaknya, karena kan di lapangan tuh kita nggak bisa ini ya, meskipun saya niat ngonten, tapi situasi lapangan tuh nggak pernah bisa ini, jadi udahlah nggak apa-apa, yang penting ke dokumentasi, udah gitu aja sih. Nggak takut dibegal Mbak, kan biasa mengundang tuh ya, kalau cewek-cewek bawa barang banyak atau apa kan biasanya kayak gitu. Iya. Nggak takut. Kalau begal sih, alhamdulillah enggak ya, karena mungkin saya nggak terlalu menonjolkan ini. Cuman saya ada satu strategi. Saya kan ini pasang apa namanya? Kamera saya itu kan yang selalu saya pakai tuh bukan iPhone ya. Saya pengguna ini DJI. Jadi kamera action cam seperti itu. Saya pasang di motor itu tujuannya bukan untuk pamer. Tapi kalau ada orang jahat saya bilang, "Pak, ini live streaming loh, Pak." Nah, jadi ada alasan seperti itu. Ada bukti. Apalagi kalau saya sendirian gitu ya di hutan menuju tempat mana, andaikan itu saya pasang di situ tuh, satu memang untuk dokumentasi. Yang kedua, kalau ada orang jahat saya bilang, "Pak, ini streaming, muka Bapak udah kerekam di situ." Gitu. Jadi kayaknya perlu juga kita pakai begitu ya di motor. Jadi kayak dashcam kan ya. Supaya nggak dimanfaatkan juga gitu sama orang. Jauh nih cewek kemana-mana gitu. Harus tetap waspada sih. Betul. Nah, setelah ini mau kemana nih Mbak? Kalau sekarang saya pengen eksplornya masih ini sih, Goa, karena saya belum banyak eksplor di Goa, Kabupaten Goa atau Goa? Oh, saya kira Goa. Iya, bukan Kabupaten Goa. Sulawesi Selatan di Maros banyak Goa. Di Rambang. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri udah kemana aja Mbak? Kalau tujuan kayak camping itu saya pernah di Danau Cinta, Baloci. Ke Ramang-Ramang belum sih. Terus ke Leang-Leang. Saya tadi dari sana. Ada sampingnya Pak. Ke Leang-Leang, terus ke Toraja. Terus paling ada tempat-tempat ya sungai-sungai dekat-dekat sini. Oh, berarti daerah Goa memang belum tereksplor. Iya, Malino belum? Belum Malino. Tapi jujur saya nggak pengen ke sana. Oh, ya kan. Karena Malino itu mirip kayak kalau di Jawa Timur ada batu namanya. Ya kan? Jadi mencari ciri khas yang nggak ada di Jawa gitu ya. Kayak di Danau Cinta Baloci itu kan dia ada tebingnya danau, itu kan di Jawa jarang kayak gitu. Nah, jadi tempat yang seperti itu yang belum lah jarang saya lihat. Belum gitu. pernah dikunjungi gitu ya. Nah, terakhir nih Mbak David, kan udah beberapa tempat nih di wilayah timur dan insya Allah nanti juga bisa ke barat nih ya. Nah, itu sejauh 2 tahun ini traveling panjang begitu. Ada nggak pandangan dari Mbak David terkait dengan kita nih, kekayaan kita Indonesia, terutama alamnya, kulinernya, bahkan mungkin masyarakatnya nih, kita nih orang-orang yang mungkin pandangannya Mbak David mungkin sebelum ke Makassar, orang Makassar itu kalau ngomong agak gini, orang ini kalau ngomong kayak gini agak kasar pada kutip. Itu ada perubahan atau kayak gimana tuh Mbak David melihatnya? Jadi dari awal perjalanan saya ke Lombok itu karena saya melihat budaya baru ya, tradisi baru, terus juga sesuatu hal yang baru yang jarang saya lihat di Jawa gitu. Itu yang bikin saya ngerasa bahwa wah, saya harus keliling Indonesia sih, karena saya ternyata Indonesia itu bahkan Pulau Jawa aja punya banyak budayanya. Di Lombok aja, meskipun Lombok Timur, Lombok ini mereka punya budaya sendiri. Terus juga di Sulawesi, wah itu juga banyak banget kan. Itu yang bikin saya sadar bahwa wah, Indonesia tuh punya banyak kekayaan. Selain budaya, saya juga suka sih. Saya pernah juga tidur di rumah warga. Jadi nggak tahu, pokoknya semesta menghendaki saya untuk istirahat di rumah Akhirnya mereka. harus di situ, bukan di penginapan. Mungkin gak ada penginapan pada waktu itu kan. Jadi ada aja orang baik gitu yang menawarkan istirahat di sini saja gitu. Jadi orang-orangnya tuh budaya itu tadi ya, orang-orang itu sangat baik. Alamnya Indonesia. Dan saya kalau bikin konten, saya selalu bilang gini, teman-teman, sampah gitu. Sampah itu jangan. Jadi tinggalkan aja jejak kalian, kenangan aja, jangan ninggalin sampah gitu. Karena tempat yang viral itu pasti 80% akan jadi tempat sampah. Betul. Banyak. Itu yang miris banget sih itu. Makanya kadang saya ngerasa ini ada bentrok ya, kalau ada tempat yang saya datengin bagus mau saya ceritakan, tapi kalau ramai pengunjung tapi banyak sampah tuh jadi dilema gitu loh. Rasanya dilema itu jangan sampai nanti ekspektasi orang terlalu tinggi atau seperti apa ya Mbak David. Dan ya itu sih yang selalu saya berusaha ini, tiap konten tuh saya selalu bilang intinya sampah, jangan tinggalkan sampah di sana karena pasti ada gitu loh. Dan ya itu yang tanggung jawab lah istilahnya. Itu yang masih kurang ya. Semua orang bahkan gak hanya muda, gak hanya tua, tapi ya itu. Nah itu siapa tahu nanti ada yang berniat juga ya,
ikut jejak dari Mbak Nafit. Iya, karena ini kan terus terang sangat menginspirasi. Betul. Karena saya itu selalu berpikirnya kalau konten kreator untuk traveling itu persiapannya luar biasa. Iya, apalagi sosok wanita. Iya, kan cowok aja kan harus banyak persiapan, apalagi cewek gitu yang harus ekstra. Saya saja pribadi kalau touring jarak 20 km aja masih persiapannya luar biasa. Tidak mau pakai motor biasa. Jadi mungkin teman-teman bisa terinspirasi dari Mbak Nafit ini dengan memulai dulu lah. Dengan gak usah gengsi gitu ya. Gak usah gengsi, karena kekayaan Indonesia betul. Harus dieksplor lebih banyak gitu ya. Berkenalan dengan orang banyak, membangun jejaring gitu ya. Karena kita pun yang orang Sulawesi Selatan sendiri ini masih senang sekali keliling-keliling Sulawesi, apalagi kalau orang luar yang masuk ke sini. Iya, betul sekali. Kita mengajak nih ya. Boleh nih datang juga nih ke Makassar ya, sama tahu bisa mengajak kita touring juga boleh ya. Banyak yang menarik di Makassar. Iya, banyak. Oke, jadi kita cukupkan aja sama Mbak Nafit. Ini kita lagi nunggu nanti nih, apalagi perjalanan-perjalanan Mbak Nafit yang bisa di-share di akun TikTok dan Instagram ada, di TikTok ada, YouTube ada, Nafit William, semuanya Nafit William. Kontennya juga beda sih. Jadi kalau di YouTube kan memang durasi panjang, jadi lebih banyak cerita yang saya sampaikan, prosesnya itu ada di YouTube. Kalau di Instagram kan memang simple, kalau di TikTok memang lebih ya cerita-cerita lucu aja sih gitu. Jadi kunjungin akunnya Mbak Nafit. Kunjungin kita juga nih ya dari Makassar. Jangan lupa pantengin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul, RRI Makassar, akunnya kita yang mau mendengarkan di mana saja bisa melalui RRI Digital, bisa mengupdate juga melalui berita terkini di rri.co.id. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.